Halo, kita kembali di segmen 3. Di segmen 3 ini kita akan membahas mengenai keutamaan moral pada remaja. Kira-kira kalau kita mempunyai sifat moral yang baik, sifat akhlak atau etika yang bijak, apa sih utamanya gitu? Apa sih kebaikan yang terkandung di dalamnya? Kira-kira kan seperti ini. Keutamaan sikap moral tentu ada beberapa berikut ini. Yang pertama adalah kejujuran. Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah jujur. Kejujuran ini teman-teman, itu adalah merupakan sikap fundamental yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Tanpa kejujuran ini, kalau ibaratnya tiang tanpa ada rumahnya, kita akan roboh gitu kalau tidak ada kejujuran yang tidak kita terapkan atau kita tanamkan dalam kita berperilaku sehari-hari. Bayangkan dalam setiap perilaku kita dipenuhi kebohongan, dipenuhi kemunafikan, apa enggak hancur hidup kita? Atau contohlah Pak koruptor-koruptor di luar sana. Di negeri ini kenapa kok enggak bisa maju-maju ya? Karena mungkin salah satu faktornya adalah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bermoral, tidak amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya gitu. Mereka rela kolusi triliunan hanya untuk kepentingan diri mereka atau sekelompok golongan mereka tanpa memikirkan orang-orang yang di bawah itu atau masyarakat yang ada di negara kita. Nah, itu kan perilaku-perilaku yang tidak patut dicontoh dan harus benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang ada di negara kita gitu. Nah, keutamaan nilai moral berikutnya adalah punya nilai-nilai yang otentik. Otentik itu artinya khas dan berbeda gitu. Otentik sendiri itu erat hubungannya dengan kejujuran. Ini juga sangat penting kalau kita mau menjadi orang yang lebih tangguh dan matang, kita harus menjadi orang yang otentik. Otentik berarti kita menjadi diri sendiri, menjadi pembeda. Kalau lingkungan kita, lingkungan orang yang mungkin bisa dikatakan melakukan seks bebas adalah hal yang tidak tabu lagi. Tapi kalau kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan itu, nah kita akan menjadi beda di lingkungan yang tersebut tadi gitu. Di sisi lain kita memang perlu menjadi orang yang apatis, perlu menjadi orang yang tidak mau tahu terhadap lingkungan yang kotor yang memang itu seharusnya tidak terjadi dan tidak kita tiru. Tapi di sisi lain kita juga perlu untuk mendengarkan orang lain. Kita perlu untuk bergaul dengan orang-orang yang memiliki sikap positif gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kesediaan untuk bertanggung jawab. Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional dalam ketersediaan untuk bertanggung jawab. Itu berarti kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya kemandirian moral, keutamaan berikutnya. Kemandirian moral berarti kita tidak pernah ikut-ikutan saja dengan berbagai pandangan moral dalam lingkungan kita, melainkan selalu membentuk penilaian dan pendirian sendiri, bertindak sesuai perilaku yang menurut diri kita itu benar. Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri untuk bertindak sesuai dengannya. Kemudian selanjutnya keberanian moral sendiri menunjukkan sikap diri kita untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban apabila tidak disetujui atau secara aktif dilawan oleh lingkungan gitu. Jadi ketika kita hidup di lingkungan yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nilai-nilai di agama kita, tidak apa-apa dimusuhi banyak orang, kita tidak apa-apa dijauhi oleh orang lain, dilawan oleh lingkungan sekitar kita, asalkan memang itu baik dan teman-teman yakini hal itu menjadi satu hal yang kokoh untuk dilanjutkan, kokoh untuk menjadi prinsip, itu enggak apa-apa. Kemudian kerendahan hati dalam bidang moral. Kerendahan hati tidak hanya berarti bahwa kita sadarkan keterbatasan kebaikan kita, melainkan juga bahwa kemampuan kita untuk memberikan penilaian moral terbatas. Jadi penilaian kita masih jauh dari sempurna karena hati kita belum jernih gitu. Kemudian yang terakhir adalah realistis dan kritis. Sikap realistis tidak berarti bahwa kita menerima realita begitu saja. Kita mempelajari keadaan dengan serealis-realisnya, senyatanya, supaya dapat kita sesuaikan dengan tuntutan prinsip moral. Tanggung jawab moral menuntut agar kita terus memperbaiki apa yang ada supaya lebih
adil, supaya lebih sesuai dengan martabat manusia, dan supaya orang-orang lain di sekitar kita mendapatkan energi positif dan kebahagiaan dari hadirnya kita itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan keutamaan dari sikap moral. Kemudian di segmen 4 nanti kita akan membahas mengenai dekadensi moral pada remaja. Jangan sampai lupatkan segmen 4 dan sampai jumpa di segmen 4.